Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini merupakan episode terakhir Kinmu, di mana diceritakan bahwa seluruh dunia diserang kehampaan sehingga hanya segelintir orang yang masih hidup. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Setelah sekian lama, sang pemimpin agung keluar dari istana Milwo dan kembali ke zaman ke-16. Ia memerintahkan semua tuan muda, tuan aula, dan praktisi Dao untuk kembali ke alam semesta tempat mereka dilahirkan. 7 aula Dao tertinggi yang melambangkan pencapaian tertinggi ibu kota Giok ditempatkan di sekitar istana Milwo pada zaman pertama. 7 tuan muda itu tenggelam dalam pikirannya. Mari kita kembali ke era kita masing-masing. Sang agung mendesah dengan sedih. Tuan muda Ji Xiao berdiri, menjentikan lengan bajunya dan pergi. Guru boleh menyerah, tetapi aku tidak akan pernah menyerah. Tatapan tuan muda Ling Xiao berkedip, dan dia berdiri. Guru akan menyerah pada cita-citanya sendiri, tetapi murid dapat mewarisinya. Jika murid juga menyerah, maka tidak akan ada harapan. Tanpa guru, aku juga bisa mengatasi kesengsaraan kehancuran dan kesengsaraan penciptaan. Dia juga berdiri dan pergi. Tuan muda Wuzong dan tuan muda Janji sama-sama menghela napas dan pergi tanpa berkata apa-apa. Tuan muda Wuji tertawa kecil dan menghilang dalam sekejap. Hanya Kinmu dan Yang Maha Agung yang tersisa di istana Milwo. Yang Maha Agung tampaknya juga akan memasuki kehancuran, dan dia mengangkat kelopak matanya untuk melirik Kinmu. Dia berkata dengan lemah, "Kekacauan, mengapa Anda tidak pergi? Saya lahir di zaman ke-17, jadi saya belum bisa kembali ke zaman ke-17. Kinmu tersenyum dan berkata dengan santai, "Guru telah melihat seluruh masa depan, jadi hati Dao-nya telah mati." Namun, yang tidak dia ketahui adalah bahwa setelah dia kembali ke kehancuran zaman ke-16, ada beberapa perubahan halus. Yang Maha Agung mengangkat kelopak matanya lagi dan meliriknya. Kinmu bangkit dan berkata, "Kita bisa kembali ke kehancuran zaman ke-16. Kamu akan melihat beberapa perubahan yang berbeda dari saat guru memasuki kehancuran." Yang Maha Agung merasa skeptis, jadi dia bangkit dan menyeberangi 15 sungai panjang bersamanya untuk tiba di sungai ke-16. Tai, Yang Maha Agung tiba-tiba naik ke langit dan bergegas keluar dalam kesengsaraan kehancuran untuk mencegat Tai yang melarikan diri. "Kekacauan, mengapa kamu tidak membantunya?" Tai berteriak keras. Setelah beberapa saat, Tai ditangkap. Tuan muda dan Yang Maha Agung menekannya di peti mati Dewa Jalur Pemakaman dan memasukkan paku Dewa Jalur Pembantaian ke dalamnya. Dia menepuk peti mati dan berkata, "Aku telah menyiapkan peti mati dewa ini untukmu selama bertahun-tahun." Kinmu tersenyum. "Kakak senior, apakah ini terjadi sebelum guru memasuki kesengsaraan penciptaan di zaman ke-17? Tuan muda agung-agung tertegun dan menggelengkan kepalanya. Kinmu tersenyum. "Kalau begitu lihat lagi. Pada saat itu, kesengsaraan kehancuran sedang dalam kekacauan. Praktisi Dao yang tak terhitung jumlahnya menjerit kesakitan dan mati satu demi satu saat mereka dilahap oleh gelombang kekuatan yang mengerikan. Wuji, apa yang sedang kamu lakukan?" teriak Grand Supreme. Wuji membantai ke segala arah dan melahap praktisi Dao untuk memperkuat kekuatannya. Kinmu berdiri di sampingnya dan bertanya, "Masalah ini tidak terjadi sebelum guru memasuki kesengsaraan penciptaan kehidupan, kan?" Grand Supreme terkejut sekaligus geram. Dia melihat Wuji benar-benar mencoba membunuh Janji dan melahapnya. Tepat saat dia hendak menghentikannya, Ling Xiao, Ji Xiao, dan Wuzong datang dan mengepung Wuji. Masalah ini tidak pernah terjadi sebelum guru memasuki kesengsaraan penciptaan kehidupan. Tatapan Kinmu berkedip dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Lalu apakah guru masa depan yang dilihat di zaman ke-17 masih merupakan masa depan yang sebenarnya?" Grand Supreme tidak mengerti apa yang dia katakan. Tiba-tiba, sebuah kapal kayu besar menerobos lapisan kekacauan dan berlayar ke sungai yang panjang, muncul di medan perang tempat para tuan muda bertarung. Kapal kayu besar itu hancur berkeping-keping oleh para tuan muda. Grand Supreme tercengang dan tidak tahu apa yang telah terjadi. Dia melihat sosok agung-agung lainnya serta banyak masa sekte pembelah surga muncul di medan perang, menyebabkan semua orang jatuh ke dalam pertempuran yang kacau. "Kakak senior, ini belum pernah terjadi sebelumnya." Kinmu tiba-tiba bergerak ke samping dan Wuji mencengkeram Janji untuk merebut kultivasinya. Tepat saat dia hendak menelan Janji, Kinmu jatuh dengan suara keras. Tulang dan urat Wuji patah dan dia terlempar ke belakang. Grand Supreme tercengang ketika dia melihat Kinmu membangkitkan seluruh sungai kekacauan. Hanya dalam waktu singkat, dia telah melukai Ling Xiao, Ji Xiao, dan tidak ada sekte. Dia juga telah melukai Grand Supreme lainnya dan menyegel sekte pembelah surga. Sekte pembelah surga memasuki kapal yang rusak yang telah terbelah menjadi 2. "Ling Jun, kirim mereka ke tempat pengawetan," kata Kinmu. Qin Ling Jun segera mengemudikan kapal yang rusak dan membawa kapal sekte pembelah surga ke tempat pengawetan. Tai memuntahkan darah dan tampak lesu. Dia mengangkat kepalanya dan berkata, "Primal kekacauan, jangan musnahkan. Saudara Dao, silakan pergi." Kinmu mengulurkan tangannya dan menunjuk, dan jiwa Tai terbang keluar.
Ia melewati masa kesusahan penciptaan pada zaman ke-17 dan mendarat 9,5 miliar tahun kemudian di zaman ke-17. Pada saat itu, tepat pada saat yang tertinggi melampaui Dao dan bereinkarnasi. Maha Agung telah melampaui, tetapi ibunya telah melahirkan anak kembar dalam kehidupan ini. Kedua saudara itu saling berpelukan. Dalam malapetaka besar di zaman ke-16, Qin Mu tersenyum pada Wuji. Kakak kedua, kau ingin aku menghadapimu di masa terkuatmu, dan aku melakukannya. Namun, kakak kedua seharusnya tidak mengingat ini. Sungai kekacauan di zaman alam semesta ke-16 bergulung dan membentuk reinkarnasi besar. Ketika reinkarnasi itu bubar, Wuji masih bertarung dengan 3 tuan muda. Maha Agung menatap Qin Mu di sampingnya dengan ragu dan melihat seorang gadis di sampingnya. Dia sedikit bingung karena dia belum pernah melihat gadis ini sebelumnya. Janji mengangkat kepalanya untuk melihat Qin Mu dan bertanya, "Tuan muda ketujuh, apa yang baru saja terjadi?" Qin Mu tersenyum. Tidak terjadi apa-apa. Janji tidak lagi tahu siapa dia. Ingatannya telah berubah total, dan penampilannya juga telah berubah. Dia telah menjadi seorang gadis. Yang lainnya masih memiliki ingatan tentang Janji, tetapi mereka memiliki kesan tentang gadis di samping Qin Mu. Dalam ingatan mereka, Qin Mu selalu membawa gadis ini. Gadis ini adalah teman bermain Qin Lingjun. Saat mereka berbicara, Tuan Muda Wuji telah melukai Ling Xiao, Ji Xiao, dan tidak ada sekte yang terluka parah. Agung tertinggi tidak punya pilihan selain melangkah maju untuk membantu, tetapi dia tidak bisa melakukan apapun pada Wuji. Dalam kesengsaraan kehancuran, Wuji hampir tak terkalahkan. "Ayah, siapa gadis ini?" Qin Lingjun kembali dan menatap gadis di samping Qin Mu dengan rasa ingin tahu. Dia tidak terpengaruh oleh seni reinkarnasi ilahi. "Teman bermainmu." Qin Mu tersenyum saat tatapannya melewati sungai kekacauan. Dia berpikir dalam hati, "Guru, apakah kamu menyadarinya? Masa depan yang kamu lihat telah berubah." Kekacauan memenuhi mata Qin Lingjun saat dia melihat gadis yang telah berubah menjadi Janji. Dia langsung melihat semua pengalamannya dan terkikik. Menarik sekali. Tiba-tiba, sebuah tangan besar terbang keluar dari istana Miluo pada kehancuran zaman pertama. Tangan itu menyeberangi 16 sungai kekacauan dan jatuh ke dalam malapetaka, menekan Tuan Muda Wuji dan mendorongnya sampai ke jurang kehancuran yang besar. Tangan besar itu berubah menjadi simpul merah dan menyegel jurang besar. Guru, Maha Agung, Ling Xiao, dan yang lainnya membungkuk serempak. Sudut mata Qin Mu berkedut. Meskipun penguasa istana Miluo telah bergerak untuk menekan Wuji, dia tidak merasakan kebangkitan hati Dao dari penguasa istana Miluo. Qin Mu sedikit mengernyit dan membawa Qin Lingjun dan Janji pergi. Begitu banyak hal telah terjadi, jadi masa depan yang kamu lihat bukan lagi masa depan yang sebenarnya. Lupakan saja, aku akan tidur. Kekacauan! Maha Agung memanggil dengan keras, tetapi Qin Mu dan dua lainnya tidak berhenti. Ling Xiao mendesis, kakak kedua membunuh Janji. Dia membunuh begitu banyak praktisi Dao. Mengapa guru tidak menyingkirkannya? Masalah ini adalah skandal keluarga, jadi kita tidak bisa menyebarkannya. Kakak ketiga, beritahu publik bahwa Shang Jun yang melakukannya. Grand Supreme mengabaikannya dan kembali ke zaman kedua dengan lesu. Tuan Muda Wuzong juga kembali ke zaman ke-13. Hanya Ling Xiao dan Zi Xiao yang tinggal dan mengambil alih ibu kota Giok, berencana untuk turun ke zaman ke-17. Perubahan besar menebang pohon dan memutus jalur penyelundupan. Tuan Muda Ling Xiao kemudian mendirikan susunan pengorbanan darah, Sang Pencipta lahir, Bo yang menambang batu dewa awal absolut pertama, era Sang Pencipta tiba, 3 Raja Dewa bangkit, dan klan Kaisar tertinggi Juyu menggali awal absolut. Awal absolut lahir sebelum waktunya. Orang suci primordial istana Miluo memikat klan Kaisar tertinggi Juyu ke istana leluhur, ibu kota Jade. Perubahan besar memegang kendali, dan para dewa kuno mengusir Sang Pencipta, mengakhiri era Sang Pencipta. Awal absolut menjadi kaisar, dan di bawah pengaruh istana leluhur, ibu kota Giok, ia membangun istana surgawi. Raja surgawi kerajaan menciptakan harta karun ilahi, dan 7 orang terhormat surgawi dari ras manusia bangkit. Raja surgawi kerajaan mengamati cuaca istana surgawi dan menciptakan seni ilahi, melangkah ke dalam perangkap ibu kota Jade milik Tuan Muda Ling Xiao. Waktu berlalu perlahan di zaman ke-17. 6 miliar tahun telah berlalu dan mereka telah tiba dalam kedamaian abadi. Kaisar pendiri Qin Yi datang ke ibu kota Giok istana leluhur sendirian. Dia bertemu dengan awal absolut yang terluka di jalan dan Ling Xiao memerintahkan orang-orang untuk mengapung keluar dari sungai kekacauan untuk membantu awal absolut melawan kaisar pendiri Qin Yi. Pada saat ini, cahaya bersinar dari sungai kekacauan. Seorang gadis membawa lentera berjalan keluar dari sungai dan ketika dia muncul ke permukaan sungai, dia telah berubah menjadi seorang wanita tua dengan kulit ayam dan rambut putih. Kaisar pendiri Qin Yi, aku di sini untuk membawamu ke istana Miluo. Wanita tua itu tersenyum dan berkata, ada tuan muda yang menunggumu di sana. Kekacauan itu tak terbatas dan sungai itu tak berujung. Suara ombak adalah suara aliran waktu.
Tuan Muda ketujuh datang terlambat, jadi statusnya di Istana Milwo tidak setinggi Tuan Muda lainnya. Dia juga tidak memiliki banyak pengikut. Wanita tua itu berkata kepada Kaisar Pendiri, justru karena inilah orang-orang itu mengkritik Tuan Muda ketujuh dan menjebaknya dengan banyak nama buruk. Namun, itu semua adalah fitnah. Di akhir 16 Sungai Kekacauan Purba, di Istana Milwo zaman pertama, di Istana Kekacauan Purba, Kaisar Pendiri melihat Tuan Muda ketujuh. Yang Mulia Qin, apa kabar? Di Aula Kekacauan, Qin Mu dan Kaisar Pendiri Qin Ye berbicara cukup lama sebelum akhirnya membiarkan Zhan Ji mengantar Kaisar Pendiri Qin Ye pergi. Perdamaian abadi seharusnya baik-baik saja, kan? Qin Mu bertanya dengan suara rendah. Bagaimana kabarmu? Itu adalah kalimat pertama yang diucapkannya saat bertemu Kaisar Pendiri Qin Ye. Bagi Kaisar Pendiri Qin Ye, kalimat ini hanyalah sebuah sapaan, tetapi itu sangat berarti bagi Qin Mu. Dia telah terpisah dari Kaisar Pendiri dan yang lainnya selama 16 era alam semesta, yang merupakan triliunan tahun. Dia telah berjalan melewati badai yang tak berujung dan menyaksikan kehidupan dan kematian 16 alam semesta. Sejarah yang dialaminya luar biasa, bahkan lebih dari kedamaian abadi. Itu bahkan lebih indah dari itu. Dia takut akan melupakan kedamaian abadi dan teman-teman lamanya. Bagaimanapun, dia baru berusia 3,5 miliar tahun di zaman ke-17, yang terlalu singkat dibandingkan dengan triliunan tahun. Namun, itu adalah kampung halamannya. Kedamaian abadi pasti baik-baik saja. Qin Mu tersenyum dan membangkitkan semangatnya saat dia berjalan keluar dari Aula Kekacauan. Ling Yun, bulan yang mulia di surga, dan aku telah mempersiapkannya sejak lama, tidak mungkin kedamaian abadi itu buruk. Dia berdiri di depan aula dan menatap Istana Milwo yang masih tertutup rapat. Guru, masa depan yang Anda lihat belum pernah terjadi sebelumnya. Qin Mu berkata dengan suara rendah, karena ketika Anda berbalik dan kembali ke kehancuran zaman ke-16, masa depan tidak akan lagi seperti yang Anda lihat. Namun, ada satu hal yang Anda benar. Jika saya ingin melampaui Anda, saya harus kembali ke zaman pertama, bukan ke kehancuran zaman pertama, tetapi ke kesengsaraan penciptaan zaman pertama. 17 zaman alam semesta dan hanya 16 kesengsaraan penciptaan. Memang sangat aneh. Dulu, Qin Mu masih sedikit kurang dan tidak dapat kembali ke awal zaman alam semesta pertama. Namun sekarang, dia sudah cukup dewasa. Dalam kehancuran zaman pertama, suara Dao dapat terdengar di mana-mana di Istana Milwo. Itulah riak yang dicari oleh jalur kekacauan Qin Mu dalam kesengsaraan penciptaan kehidupan di zaman pertama. Kesengsaraan penciptaan kehidupan adalah kesengsaraan besar yang dapat membelah langit dan bumi. Zaman pertama memiliki sejarah panjang selama 800 miliar tahun. Secara logika, tidak seorang pun akan dapat merasakan riak semacam ini dalam kehancuran zaman pertama. Namun, bagi kekacauan, fluktuasi yang diciptakan dengan membelah langit dan bumi selalu ada di sana. Fluktuasi seperti itu tercetak dalam di latar belakang alam semesta dan menjadi sangat kecil. Bahkan kesengsaraan kehancuran tidak akan dapat menghancurkannya. Setelah sekian lama, ekspresi Qin Mu sedikit berubah. Siklus kacau berputar dan memotong waktu dan ruang di masa lalu dengan gila, memotong 800 miliar tahun sejarah zaman pertama. Qin Mu berjalan melalui siklus dan akhirnya memasuki waktu yang sangat lama di zaman pertama. Epos megah zaman pertama muncul di depannya. Dia melakukan perjalanan kembali ke masa lalu dalam siklus reinkarnasi yang kacau dan melihat segala macam hal yang merdu dan menyentuh dari masa lalu. Qin Mu tidak berhenti dan tidak berhenti. Dia terus kembali ke masa lalu. Akhirnya, ketika kekuatannya hampir habis, dia sampai pada waktu ketika zaman pertama belum dibuka. Mungkin dia bisa menemukan cara untuk memecahkan nirwana agung zaman ke-17 dari sini. Di zaman ke-17, setelah Qin Mu pergi, pertempuran antara perdamaian abadi, pembangun jalan, dan master aula Istana Milwo masih berlangsung. Ibu kota Giok tidak lagi memiliki tuan muda ketiga Ling Xiao dan tuan muda keempat Zi Xiao. Eternal Peace juga tidak lagi memiliki Qin Mu, jadi pertempuran telah terulang. Ibu kota Giok bahkan telah menyerang sekitar dunia asal. Karena Eternal Peace memiliki musuh yang kuat, reformasi sekali lagi penuh dengan vitalitas. Setelah ratusan juta tahun, leluhur Daolan Yuntian akhirnya memahami dengan baik surga tertinggi tuan muda dan menerobosnya, berurusan dengan harta karun tertinggi yang tidak biasa, meninggalkan kepala aula dan mereka yang telah mencapai Dao di Istana Milwo tanpa seorang pun untuk diandalkan. Pada saat ini, Patua Wuya kembali dan menduduki dunia binatang di belakang dunia asal. Akar pohon dunia menembus ruang dan waktu, memungkinkan para praktisi kuat prasejarah untuk terus turun. Ketika para praktisi kuat prasejarah mencapai Dao, lebih banyak surga besar yang menjulang tinggi muncul di kehampaan terakhir, dan pertempuran sengit meletus di antara kedua belah pihak. Kedamaian abadi diserang dari kedua belah pihak, membentuk pertempuran kacau tiga sisi. Reformasi perdamaian abadi akhirnya dapat dilanjutkan dengan ledakan. Jumlah praktisi Dao di perdamaian abadi meningkat, menekan dua kekuatan besar. Pada saat itu, Wuji telah bereinkarnasi dan mencapai Dao 2 kali.
Dia telah membangun kembali jurang besar lubang pembuangan dan membantai semua arah. Para praktisi Dao dari 3 kekuatan jarang memiliki tandingannya. Ketika Tuan Muda Wuji hampir menjadi tak terkalahkan di dunia, Tuan Muda Agung tertinggi dan Yi Agung akhirnya memperlihatkan kecakapan bertarung mereka yang menakjubkan dan bertarung melawan Wuji dengan kekuatan mereka. Tuan Muda Wuji tidak lagi tak terkalahkan, tetapi Maha Agung dan perubahan besar tidak dapat berbuat apa-apa padanya. Di sisi lain, Istana Miluo berdiri kokoh dan mulai menempati sebagian surga. Mereka memilih praktisi seni dewa yang luar biasa dan memberi mereka seni dewa, jalan, dan keterampilan dalam upaya untuk berakar di zaman ke-17. Pak Tua Wuya juga berakar di dunia binatang dan memerintah suatu wilayah. Perang 3 sisi, bersama dengan pertentangan antara Wuji, Maha Agung, dan perubahan besar, membuat zaman ke-17 menjadi lebih indah dan berwarna. Perdamaian abadi pernah mencoba menghancurkan Istana Miluo dan lelaki tua Wuya. Namun, tepat saat mereka akan berhasil, Wuya akan membantu Istana Miluo, dan Istana Miluo juga akan membantu Wuya. Dan yang tertinggi dan perubahan besar juga akan membantu Istana Miluo atau lelaki tua tak terbatas untuk melawan perdamaian abadi. Namun, ketika perdamaian abadi menghadapi jalan buntu, Tuan Muda tak terbatas atau perubahan besar yang tertinggi juga akan datang untuk membantu perdamaian abadi. Hal ini membuat Lan Yutian, Su Shenghua, dan yang lainnya menjadi gila. Waktu tidak kenal ampun, dan materi berevolusi. Bahkan jika ada surga yang sangat luas di kehampaan terakhir, akan tetap sulit untuk menghentikan perluasan kehampaan. Langit menjadi semakin lebar, dan jarak antara langit dan langit menjadi semakin besar. Kota mistik menjadi sangat luas, menyelimuti keempat langit ekstrim dan semua dunia di langit. Bintang-bintang baru terus bermunculan, mereka memenuhi langit berbintang yang luas. Bahkan Adipati Surgawi dengan kemampuan ilahi yang luas tidak dapat mengelola Suandu yang begitu luas. Istana Miluo dan lelaki tua Wuya segera memanfaatkan kesempatan untuk menyerbu Suandu dan menduduki wilayah mereka. Ini adalah tahun ke-100 miliar alam semesta dari zaman ke-17, dan luasnya alam semesta telah melampaui zaman pertama. Seperti yang telah dilihat oleh Tuan Istana Miluo, alam semesta yang begitu luas membuat zaman ke-17 sama gemilangnya dengan zaman pertama. Dengan munculnya keempat pahlawan, tidak ada seorang pun yang memiliki kemampuan untuk menyatukan alam semesta, bahkan pengadilan surgawi perdamaian abadi tidak memiliki kekuatan untuk mengatur alam semesta yang begitu luas. Inilah yang paling ingin dilihat oleh lelaki tua Wuya. Pohon dunianya meliputi wilayah yang sangat luas, dan tempat-tempat yang tidak dapat dikuasai oleh perdamaian abadi akan menjadi wilayah kekuasaannya. Seiring berjalannya waktu, bahkan lelaki tua Wuya pun merasa kesulitan menghadapi alam semesta yang semakin membesar. Alam semesta pada zaman ke-17 lebih besar daripada zaman pertama, dan masih terus berkembang. Perang antar berbagai kekuatan masih terus berlanjut, tetapi frekuensi perang juga semakin mengecil, karena mereka telah menemukan fakta yang mengerikan. Alam semesta telah membesar, dan energi spiritual serta energi spiritual antara langit dan bumi semakin menipis. Sebagian besar perang antar berbagai kekuatan bukan lagi pertempuran ide, melainkan seringkali berubah menjadi perang memperebutkan tanah suci yang dipenuhi dengan energi spiritual dan energi spiritual. Secara bertahap, tidak ada Taois baru di alam semesta selama miliaran tahun. Dalam 200 miliar tahun, Lan Yutian dan Su Shenghua menemui Tuan Muda Wuji, Maha Tertinggi, dan Tai untuk membahas masa depan alam semesta. Mereka membujuk mereka bertiga untuk bergabung untuk menemukan Pak Tua Wuya. Akhirnya, mereka datang ke ibu kota Giok bersama Pak Tua Wuya. Raksasa alam semesta zaman ke-17 akhirnya duduk dan membahas cara menghadapi perluasan kehampaan. Kita hanya bisa mengabaikan prasangka satu sama lain dan membiarkan surga agung yang meliputi mereka yang telah mencapai Dao dicap di kekosongan tertinggi untuk menghentikan perluasan kekosongan. Pak Tua Wuya berkata, sistem alam Dao dari istana leluhur juga merupakan sistem alam Dao. Praktisi perdamaian abadi yang telah mencapai Dao dapat menjadi Dao di luar dan mencap surga agung yang meliputi mereka ke dalam kekosongan tertinggi. Adapun jalan Tuan Muda Wuji untuk kembali ke reruntuhan, dia dapat melahap kekosongan tertinggi. Dengan tambahan saya dan para praktisi yang telah mencapai Dao di Istana Miluo, kita pasti akan dapat menghentikan tren perluasan ini. Raksasa dari zaman ke-17 akhirnya bergandengan tangan, menyebutnya aliansi pertama Istana Miluo dalam sejarah. Langit agung yang menyeluruh naik ke langit satu demi satu dan dicap ke dalam kekosongan pamungkas alam semesta. Keberadaan paling kuat dari zaman ke-17 mencoba menghentikan kedatangan Nirwana Agung. Ini adalah upaya pertama mereka. Namun, evolusi ruang hampa pamungkas tidak berhenti berkembang seperti yang mereka harapkan, juga tidak dihancurkan oleh praktisi Dao menjadi kekacauan. Kekuatan ruang hampa masih maju. Ruang hampa pamungkas menyatu dengan 35 ruang hampa lainnya. Langit agung yang meliputi puluhan ribu praktisi Dao bahkan tidak dapat menghancurkan ruang hampa pamungkas, apalagi mencabik-cabik langit agung mereka, ia meluas keluar dengan perluasan kekosongan. Dalam aliansi kedua Istana Miluo,
Tuan Muda Wuji berkata, mengolah jalan kembali ke reruntuhan dapat menahan kekosongan. Hanya dengan melakukan itu kita dapat terus melahap kekosongan yang meluas dan menghentikan perluasan kekosongan. Dia tidak menahan apapun dan menyampaikan jalannya untuk kembali ke dunia. Upaya kedua praktisi Dao dimulai, tetapi ketika jurang besar reruntuhan yang kembali muncul di kekosongan dan mencoba melahap kekosongan, mereka terus menguap dan hancur. 7 miliar tahun kemudian, upaya kedua hancur. Di aliansi ketiga Istana Miluo, Lan Yutian berkata, kedamaian abadi telah mencapai Dao di dalam dan berisi alam semesta dan alam semesta, sehingga dapat terhindar dari berubah menjadi kehampaan. Namun, alam semesta ke-17 telah mencapai tanda 300 miliar tahun. Energi roh dan ki roh di langit dan bumi telah menjadi sangat tipis. Jangankan mereka yang telah mencapai Dao, bahkan dewa-dewa baru menjadi semakin sedikit, praktisi seni ilahi telah menjadi kekuatan terkuat di dunia sekuler. Tidak ada praktisi Dao baru. Setelah aliansi ketiga Istana Miluo, ada lebih banyak perang untuk Tanah Suci. Pada akhirnya, Perang Tanah Suci berakhir. Yang mengakhiri Perang Tanah Suci bukanlah alasan para raksasa, tetapi luasnya alam semesta. Alam semesta yang mengembang membuatnya sangat sulit untuk memulai perang. Jembatan transfer saling energi roh, yang pernah menyebabkan perdamaian abadi mengalami perubahan kualitatif, tidak lagi berguna. Dengan putusnya jembatan transfer energi roh antara dua surga besar, harapan untuk menuju surga lainnya pun menjadi sangat besar. Koneksi antara surga besar itu perlahan-lahan terputus. Keputusasaan menyelimuti seluruh surga. Pada saat itu, Saint Pencuri menemukan Lan Yutian dan Su Shenghua, katanya, setelah aku diselamatkan, aku pernah mencuri banyak harta karun dari lelaki tua Wuya dan Istana Miluo dan menyembunyikannya di ruang kekacauan yang kacau. Harta karun ini mungkin dapat melepaskan kekuatan spiritual dan energi spiritual, menunda nirwana agung untuk jangka waktu tertentu. Su Shenghua menggelengkan kepalanya. Tidak peduli berapa banyak harta karun yang ada, mereka hanya dapat menunda nirwana agung untuk waktu yang sangat singkat. Bagaimana jika itu adalah harta karun kekacauan? Saint Pencuri berkata, kekacauan memberitahuku bahwa dia dan Putri Kekacauan pernah mengumpulkan harta karun di Sungai Kekacauan selama 16 zaman kehancuran kosmik. Mereka menyembunyikannya masing-masing di ruang kekacauan dan ladang najis. Mungkin mereka akan berguna di masa depan. Su Shenghua dan Lan Yutian mendengar ini, dan jantung mereka berdebar kencang. Mereka pergi ke ruang kekacauan dan ladang najis masing-masing. Meskipun mereka adalah praktisi Tao yang paling kuat, mereka membutuhkan ratusan ribu tahun untuk mencapai kedua tempat ini. Harta karun yang disembunyikan oleh Kekacauan Purba dan putrinya menjadi sedotan penyelamat hidup di zaman ke-17. Ketika harta karun itu diambil dan dibawa kembali ke berbagai tanah suci, energi spiritual dari berbagai tanah suci itu sekali lagi melimpah, memperpanjang umur alam semesta. Namun, bahkan harta karun Kekacauan Purba pun pada akhirnya akan kehabisan energi spiritual. Hari ini akan tiba cepat atau lambat. Dalam 400 miliar tahun, sebagian besar bintang di alam semesta telah padam dan menguap. Hanya tanah suci yang masih memancarkan energi spiritual untuk mempertahankan kehidupan. Pada hari ini, getaran yang tidak dapat dijelaskan datang dari alam semesta. Getaran itu menyebar ke seluruh alam semesta. Lan Yutian merasakan getaran itu dan berkata kepada Su Shenghua, pohon dunia runtuh. Pak Tua Wuya terkoyak oleh kekuatan kehampaan. Dia berubah menjadi Dao. Bunga kehampaan merasakan kesedihan samar yang datang dari kedalaman alam semesta dan menggelengkan kepalanya. Pak Tua Wuya tidak mencapai Dao. Fondasi Dao-nya tidak stabil. Dao agungnya diuapkan oleh kehampaan dan tidak ada lagi. Mereka hanya merasakan kesedihan dan tidak ada kebencian terhadap musuh ini. Keberadaan Pak Tua Wuya memungkinkan alam semesta bertahan lama. Kalau saja bukan karena orang tua Wuya, nirwana agung pasti datang lebih cepat lagi. Setelah Pak Tua Wuya meninggal dan Dao-nya lenyap, ada getaran aneh di kehampaan. Bunga kehampaan dan Lan Yutian tidak dapat menahan diri untuk tidak bingung ketika mereka melihat bahwa alam semesta baru sedang lahir di medan kehampaan yang tidak bersih. Tuan Muda Taishiang dan Taiyi menemukan mereka, itu tubuh Taiyi, kata Taiyi kepada mereka. Dia dan sekte pembelah surga telah menjadi Taois yang ditekan oleh kekacauan dalam 16 abad kosmik terakhir. Mereka dikirim ke medan kehampaan oleh kekacauan dan lolos dari kesengsaraan penciptaan kehidupan satu demi satu. Sekarang, kesengsaraan Genesis telah menyusul mereka. Taiyi berkata, tubuhku dan Tiandu juga ada di sana. Tubuh kita sedang menjalani kesengsaraan Genesis. Ini adalah rencana cadangan dari kekacauan. Mereka menggunakan metode ini untuk memperpanjang kehidupan zaman ke-17. Taiyi berkata, aku tidak pernah mengerti mengapa dia melakukan semua hal ini. Mengapa dia mengumpulkan begitu banyak harta karun kekacauan selama kiamat? Mengapa dia menargetkan sekte pembelah surga dan Taiyi? Mengapa dia memasukkan para ahli prasejarah itu ke dalam peti mati? Sekarang, akhirnya aku mengerti. Dia dipenuhi dengan emosi. Kekacauan telah mulai menyusun rencananya di zaman pertama kesengsaraan kehancuran, dan itu hampir 2 triliun tahun yang lalu.
Yang membuatnya semakin emosional adalah bahwa ini adalah masa depan yang dikatakan Qin Mu, masa depan yang tidak dapat dilihat oleh Tuan Istana Miluo dan masa depan yang telah berubah. Jantung Su Shenghua dan Lan Yutian berdebar kencang. Tidak ada yang dapat menghindari kesengsaraan penciptaan kehidupan di kehampaan. Itu hanya masalah seberapa terlambat mereka. Qin Mu telah membiarkan para praktisi kuat prasejarah ini, ibu kota surgawi membuka surga, tubuh jasmani perubahan besar, dan tubuh jasmani ibu kota surgawi mengalami kesengsaraan penciptaan kehidupan. Itu untuk menuangkan energi roh terakhir ke alam semesta ini yang akan punah. Namun, energi roh terakhir ini masih tidak dapat memperpanjang umur zaman ke-17 terlalu lama. 500 miliar tahun kemudian, matahari terakhir padam, dan tanah suci yang tersisa secara bertahap kehilangan energinya. Dunia asal, Xuandu, Youdu, dan dunia bayangan surgawi tidak ada lagi. Surga hancur dalam kehampaan dan berubah menjadi ketiadaan. Getaran aneh sekali lagi datang dari alam semesta, tetapi Tuan Muda Agung tertinggi dan perubahan besar tidak mengatakan apa-apa, hanya Lan Yutian yang berkata, Tuan Muda Wuji, musuh lama ini, telah menguap dalam kehampaan. Satu-satunya tanah suci yang tersisa di dunia ini adalah ibu kota Giok dan kedamaian abadi. Kedamaian abadi hidup di kuali asal istana leluhur sementara ibu kota Giok adalah harta berharga yang disempurnakan oleh Tuan Istana Miluo dan Tuan Muda satu demi satu. Itu menjadi dua tempat suci terakhir di alam semesta ini dan masih dapat memperpanjang hidup dan memungkinkan kehidupan berkembang biak. Namun, bahkan para praktisi dari dua tempat suci ini dapat merasakan dao besar mereka sendiri secara bertahap menjadi hampa. Cepat atau lambat, dao agung mereka akan hancur sedikit demi sedikit dan mereka juga akan menjadi manusia biasa. Sama seperti manusia biasa lainnya, mereka juga akan menjadi hampa. Setelah Tuan Muda Wuji menguap, kuali kekacauan purba dan ibu kota Giok milik istana leluhur juga mulai terbelah dan meluas, membuat semua orang merasa putus asa tanpa akhir. Mereka melihat ke atas dan melihat kegelapan di alam semesta. Langit menjadi gelap. Ruang angkasa yang kacau masih belum mekar. Rambut putih Su Shenghua berubah menjadi abu-abu, dan dia juga mulai menua. Ruang kotor yang ditinggalkan oleh Qin Mu telah sepenuhnya menghilang. Selain ibu kota Giok dan kuali kekacauan purba, hanya ruang angkasa yang kacau yang masih ada di sana. Bertahun-tahun setelah kematian Tuan Muda Wuji, Yang Mulia Surgawi Ling dan Yang Mulia Surgawi Yue telah kembali. Tidak mudah untuk mengubah kualitas kekosongan, dan dao saya juga berubah menjadi hampa. Yang Mulia Surgawi Ling berkata, aku bisa menggunakan seni ilahi untuk mempertahankan ibu kota Giok dan kuali asal kekacauan, tetapi aku tidak yakin berapa lama aku bisa bertahan. Kedatangan Yang Mulia Surgawi Ling telah memperlambat evolusi kehampaan untuk waktu yang lama, tetapi itu juga sia-sia. 600 miliar tahun kemudian, kekuatan miliknya kehilangan efeknya. Kuali kekacauan primordial dan ibu kota Giok mulai hancur, dan dao agung berangsur-angsur berubah menjadi kehampaan. Namun, ruang yang kacau itu masih belum berkembang. Setelah kekuatan Ling Tianzun kehilangan efeknya, kekuatan yang energi kualitas tidak mudah itu sama sekali tidak berguna. Kekuatan ini telah kehilangan semua kekuatannya. Pada saat ini, Ki yang kacau melonjak dalam kehampaan, dan sungai kekacauan yang dahsyat melonjak, menyuntikkan sedikit energi terakhir ke alam semesta. Qin Lingjun berjalan di sungai kekacauan dan datang ke sisi kuali kekacauan primordial yang rusak. Ayahku mengatakan kepadaku bahwa mengorbankan 16 alam semesta terakhir dapat menunda nirwana agung. Tuan muda itu mendesah. Putri kekacauan masih di sini. Dia mengerti satu hal lagi. Mengapa kekacauan bersikeras membiarkan Ling Yuxiu yang sedang hamil menyeberangi 16 sungai kekacauan? Qin Lingjun lahir di masa kesengsaraan kehancuran dan telah menyerap kekuatan dari 16 kesengsaraan kehancuran. Dia berusia 1 tahun, dan dia tumbuh di masa kiamat. Hanya dia yang bisa menarik 16 sungai kekacauan untuk menyuntikkan sedikit energi terakhir ke zaman ke-17. Namun, zaman alam semesta ke-16 mungkin akan hancur bersamanya. Dia juga mengerti satu hal lagi, dan itulah sebabnya Tuan Istana Miluo ingin mereka kembali ke alam semesta masing-masing dan tidak mencoba pergi ke zaman ke-17. Itu karena Tuan Istana Miluo mungkin telah melihat masa depan ini juga. Jika mereka kembali ke alam semesta masing-masing, maka kepunahan akan datang sedikit kemudian. Namun, yang tertinggi tiba-tiba bergidik. Namun, jika guru melihat pemandangan ini, bukankah itu berarti masa depan tidak pernah berubah? Semua upaya zaman ke-17, semua upaya kekacauan primal, semuanya telah dilihat oleh guru. Masa depan tidak pernah berubah. Dia putus asa. Dia kembali ke ibu kota Giok dan meninggal setelah memasuki kehancuran. Dia akhirnya seperti Tuan Istana Miluo. Hati daonya telah mati, tetapi tidak ada yang mengejeknya karena belajar dari gurunya sendiri. Upacara pemakaman Sang Maha Agung sangat sederhana. Lan Yutian dan Su Shenghua juga telah pergi. Tai Yi menangis sekeras-kerasnya hingga langit dan bumi menjadi gelap. Lawan yang telah mendampinginya selama 2 kehidupan masih meninggal dalam keputusasaan. Lan Yutian melihat sekeliling.
Ada banyak lelaki tua berambut putih di mana-mana di ibu kota Giok. Mantan lawannya juga sudah tua. "Apakah kau ibuku?" tanya Qin Lingyun saat mendapati Ling Yuxiu terbaring di ranjang sakit. Ling Yuxiu memeluknya dan menangis. Hidupnya akan segera berakhir, dan akhirnya dia melihat darah dagingnya sendiri di ranjang kematiannya. "Aku akan melindungi ibu sampai ayah kembali." Qin Lingyun sangat percaya diri. 16 sungai kekacauan dapat bertahan sangat lama di zaman ke-17. Sungai kekacauan di zaman ke-16 telah berubah menjadi ruang hampa lebih cepat dari yang dia duga. Alam semesta ini tidak memiliki banyak energi sejak awal karena invasi para penyelundup. Setelah sejuta tahun, zaman kosmik ke-16 seperti lukisan yang tersebar di kehampaan. Orang-orang dan benda-benda dalam lukisan itu dapat terlihat dengan jelas. Orang-orang di dua tanah suci mengangkat kepala mereka dan dapat melihat lukisan itu. Beberapa tahun kemudian, zaman kosmik ke-16 berangsur-angsur meredup, dan orang-orang serta benda-benda dalam lukisan itu menghilang tanpa jejak. Sungai kekacauan di zaman ke-15 berlangsung sedikit lebih lama, dan akhirnya, lukisan itu pun berangsur-angsur menghilang. Taiyi melihat Tuan Muda Wuzong dalam lukisan di zaman ke-13, dan Wuzong juga menghilang ke dalam kehampaan saat kehampaan meluas. Ketika Nirwana Agung menyerbu zaman ke-10, pemuja surgawi Yue mengangkat kepalanya dan melihat Tuan Muda Ji Xiao dan istrinya berpelukan di dalam kehampaan. Wajah mereka dipenuhi dengan senyuman, dan mereka tampak sangat bahagia. Pemuja surgawi Yue tampaknya samar-samar mendengar alunan sitar itu lagi. Itu sangat mengharukan dan mengandung emosi yang tidak dimilikinya. Saat sungai kekacauan yang panjang berubah menjadi kehampaan, Qin Lingyun perlahan-lahan menjadi lebih lemah. Hilangnya sungai kekacauan yang panjang menyebabkan dia secara bertahap kehilangan kekuatannya. "Ayah akan kembali." Dia berkata bahwa ruang yang kacau akan meledak seperti kembang api. Itu adalah cahaya paling terang di kehampaan, katanya lemah kepada Ling Yuxiu. Kehancuran alam semesta pertama juga secara bertahap berubah menjadi kehampaan. Itu adalah penghalang terakhir alam semesta ini. Namun, kehancuran alam semesta pertama tidak mampu menahan kehancuran kehampaan. Qin Lingyun menjadi semakin lemah sebagai akibatnya. Ketika kehampaan menyerbu istana Miluo, mereka akhirnya menghadapi perlawanan. Seorang kerangka berdiri berjaga di istana Miluo. Pohon daunnya bersinar terang, dan buah daunnya bersinar terang, menahan invasi kehampaan. "Guru," Taiyi membungkuk kepada kerangka itu. Para praktisi Dao yang masih hidup di ibu kota Giok juga membungkuk kepada kerangka itu, air mata mengalir di wajah mereka. Pada akhirnya, kerangka dan buah Dao pohon Dao milik Master Istana Miluo tidak menghentikan kehampaan. Dia juga berubah menjadi kehampaan. Sejarah 800 miliar tahun di zaman pertama menyebar seperti gulungan di kehampaan, perlahan memudar. Master Istana Miluo dalam gulungan itu luar biasa. Tatapannya tampak melihat ke ruang yang kacau. Ruang yang kacau itu masih ada di sana, tetapi tidak mekar. Tatapannya meredup saat menghilang ke dalam kehampaan bersama dengan gulungan zaman pertama. Di ibu kota Giok, para penguasa istana dan praktisi Dao dari Istana Miluo membungkuk satu demi satu. Saat mereka membungkuk, tubuh mereka berubah menjadi kehampaan. Ibu kota Giok bagaikan lukisan. Lukisan itu terbentang di samping kuali asal dan perlahan-lahan menjadi kabur. Masih ada cara untuk bertahan hidup. Lan Yutian tua membangkitkan semangatnya, katanya, sistem alam Dao Istana Leluhur adalah untuk mencapai Dao di dalam. Kita dapat mengubah diri kita menjadi surga agung Istana Leluhur dan membiarkan semua makhluk hidup tinggal di surga agung kita untuk mempertahankan hidup mereka. Dengan cara ini, kita dapat bertahan untuk waktu yang sangat lama. Kita tidak akan bisa bertahan lama, dan kita akan segera berubah menjadi ruang hampa. Beberapa peraih Dao menggelengkan kepala. Melakukan ini untuk manusia, dewa adalah untuk manusia. Su Shenghua memperlihatkan senyum cemerlang. Rekan-rekan Taois, kita adalah dewa. Dewa terakhir. Para peraih Dao terdiam. Setelah beberapa saat, surga agung Istana Leluhur menyala di ruang hampa yang gelap. Tanpa kekuatan mereka, kuali kekacauan berubah menjadi gulungan lukisan tanpa batas. Langit agung dari Istana Leluhur membentuk alam semesta kecil yang dapat menyegel diri sendiri. Kehidupan di alam semesta kecil masih berlanjut, dan para praktisi Dao yang berjiwa damai abadi menggunakan kekuatan terakhir mereka untuk melindungi tanah suci. Saat hari mulai gelap, jangan keluar. Ini adalah peringatan dari para praktisi Dao kepada makhluk hidup yang tinggal di alam semesta kecil yang tersegel. Di dalam kehampaan yang gelap, cahaya-cahaya ini berkedip-kedip dan menghilang. Saat kehampaan meluas, cahaya-cahaya itu menjadi semakin redup, dan jarak di antara mereka menjadi semakin jauh, secara bertahap menjadi tidak terdeteksi. Setelah 800 miliar tahun, era ke-17 alam semesta jatuh ke dalam kegelapan total. Materi tidak berubah lagi karena semua materi telah terkoyak oleh kehampaan. Seluruh alam semesta mengembang tanpa tanda-tanda kehidupan. Tidak ada cahaya, tidak ada suara, dan tidak ada warna. Yang ada hanyalah kehampaan yang dingin dan tak berujung.
Dalam keheningan yang dingin dan menyedihkan ini, ruang yang kacau itu perlahan menjadi kabur, seolah-olah akan lenyap bersama kehampaan. Tanpa materi, waktu pun ikut lenyap. Tiba-tiba, dalam kegelapan yang tak terbatas, cahaya terang bersinar, menerangi alam semesta yang terbentuk dari kekosongan. Itulah cahaya yang dihasilkan ketika mimpi kacau yang tak terhitung jumlahnya meledak di ruang yang kacau, seolah-olah itu adalah suara terakhir. Setiap mimpi kacau hancur dan hancur, seindah kembang api. Ruang yang kacau akhirnya meledak. Sesosok berjalan keluar dari tempat ruang yang kacau itu hancur dan berjalan dalam kegelapan yang tak terbatas. Dia melihat sekeliling dan tidak melihat apapun kecuali kegelapan. Hanya kegelapan. Dia berjalan di atas membran kekosongan dan berteriak keras. Apakah ada orang di sini? Apakah ada orang lain? Saya kembali. Apakah ada orang lain? Tidak ada lagi cahaya di kekosongan. Ling Yun, aku kembali. Yu Xiu, aku kembali. Lan Yutian, Su Shenghua, aku kembali. Qin Ye, aku kembali. Dia berjalan cukup lama. Dia memanggil lagi dan lagi, tetapi tetap tidak ada jawaban. Tepat saat dia hampir putus asa, setitik cahaya menyala di kehampaan yang gelap. Itu adalah langit agung dari istana leluhur. Itu adalah eksistensi yang kesepian dan ulet di kehampaan. Dia menghentikan langkahnya, dan hati daunnya yang layu berangsur-angsur pulih. Aku masih di sini. Fluktuasi samar datang dari langit agung dari istana leluhur. Kami juga di sini. Cahaya redup lainnya menyala dalam kegelapan. Itu adalah langit agung lainnya dari istana leluhur. Kami masih di sini. Kami masih menunggu kepulanganmu. Cahaya di kehampaan yang gelap bagaikan lampu di kegelapan, menyala satu persatu. Qin Mu tersenyum. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti cerita novel ini dari awal hingga akhir. Semoga kita bertemu di cerita Donghua lainnya.